positif dan kancing yang bertanda negatif. Dan kita juga akan menggunakan cara penjumlahan dengan garis bilangan. Dan satu lagi kita akan menggunakan juga cara bagaimana jika tidak menggunakan penjumlahan dengan pasang kancing ataupun dengan garis bilangan. Jadi misalnya seperti contoh ya, penjumlahan dengan pasangan kancing, simbol kancing seperti ini itu menandakan untuk bilangan positif. Kemudian simbol tanda seperti ini merupakan bilangan negatif. Catatan yang perlu diingat bahwa pasangan kancing bertanda positif dan kancing bertanda negatif itu akan menyatakan bilangan nol. Jadi ketika suatu bilangan itu bertemu antara ini sama ini ya, maka dia akan menjadi bilangan nol atau habis. Penjumlahan dengan nol tidak berarti, artinya tidak mengubah nilai. Jadi semua yang dikurangkan nol itu tidak berarti. Penjumlahan dengan nol tidak berarti, artinya tidak mengubah nilai. Jadi akan tetap nilainya ya. Misal 3 ditambah 0 akan tetap 3, 3 ditambah 0 ditambah 0 tetap juga 3, 3 ditambah 0 ditambah 0 dan seterusnya, nolnya beberapa kali itu akan menghasilkan tetap bilangan 3. Jadi penjumlahan dengan 0 itu tidak akan mengubah nilai, melainkan nilainya akan tetap. Kemudian contoh yang menggunakan kancing ya, 4 ditambah negatif 2 sama dengan, maka kita buat 4 ini adalah positif, maka kita menggunakan kancing yang bentuknya positif. Kemudian ditambah negatif 2. Negatif 2 kita menggunakan kancing yang bentuknya negatif 2. Selanjutnya kita jadikan satu antara ya kancing yang positif dengan kancing negatifnya, sehingga menghasilkan seperti ini ya, 4 ditambah negatif 2. Nah, positif dan negatif, positif dan negatif, maka nilainya apa tadi? Nah, nilainya adalah 0. Jadi sisa berapa? Ya, seperti ini, sisa 2 atau 4 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 2. Jadi tuliskan 4 ditambah negatif 2, karena ini tadi pasangan kancing positif dan negatif menghasilkan 0 seperti ini ya. Jadi habis, sisa tertinggal 2 positif, maka hasilnya adalah 2 atau positif 2. Jadi 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Lanjut contoh yang kedua, negatif 5 ditambah 2. Maka yang pertama kita adalah membuat kancing yang berbentuk negatif sebanyak 5, kemudian berbentuk positif sebanyak 2. Kita gabungkan ya, 5 yang negatif, 2 yang positif. Nah, yang berpasangan ini maka nilainya adalah 0. Jadi tersisa 3. 3 bentuknya apa ini? Negatif 3. Jadi hasilnya adalah negatif 3 jika dituliskan seperti ini. Negatif 5 ditambah 2. Nah, ini adalah pasangan yang menghasilkan 0 ya. Kemudian sama dengan negatif 3. Jadi negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Selanjutnya penjumlahan dengan garis bilangan. Penjumlahan bilangan dapat dilakukan menggunakan bantuan garis bilangan dengan membuat anak panah yang menyertakan bilangan. Ini ya garis bilangan ya. Nah, kita langsung ke contoh. Menjumlahkan 2 bilangan positif menggunakan garis bilangan ya. Contoh, tentukan hasil dari 2 ditambah 3. Nah, kita siapkan dulu garis bilangannya. Kemudian kita buat garis panah menunjukkan positif 2. Kita mulai dari 0 ya. Nah, maka menunjukkan positif 2. Kemudian ditambah 3. Nah, ini kita mulainya tidak di 0 lagi, melainkan meneruskan yang tadi sudah kita buat panahnya. Nah, tadi kan berhenti di 2, kemudian
dari 2 ini kita tambahkan 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti di negatif 5. Nah, ditambah 3 ya. Kemudian hasilnya kita hitung dari 0. Kita garis dari 0, kemudian menuju arah panah yang terakhir tadi adalah 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya contoh yang kedua, menjumlahkan 2 bilangan negatif. Nah, jika bilangan tersebut adalah bilangan negatif, maka contohnya negatif 1 ditambah negatif 4. Kita menggunakan garis bilangan seperti ini. Kemudian kita buat garis panah menunjuk arah negatif 1 ya, dimulai dari 0. Selanjutnya tidak dimulai dari 0 lagi, melainkan melanjutkan dari panah yang terakhir tadi. Nah, karena ditambah negatif 4, maka seperti ini ya. Nah, maju 4 langkah menuju ke arah kiri. Kenapa? Karena dia adalah negatif. Negatif adalah mengarah ke arah kiri. Jadi 4 langkah yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir dia di sini. Kemudian kita hitung hasilnya. Kita buat garis dari 0. Kemudian kita lihat panah terakhirnya yaitu menuju ke negatif 5. Jadi negatif 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 5. Selanjutnya contoh yang ketiga, menjumlahkan bilangan positif dan negatif atau sebaliknya. Maksudnya sebaliknya negatif dan positif atau positif dan negatif. Contoh, tentukan hasil dari 3 ditambah negatif 4. Ya, kita buat garis bilangannya. Kemudian kita masukkan positif 3 terlebih dahulu. Nah, yang perlu kalian ingat, tanda tambah bertemu negatif ini adalah tanda kurang ya. Diingat. Kemudian kita lanjutkan negatif 4. Nah, negatif adalah mengarah ke sebelah kiri. Seperti ini ya. Kita balik arah sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Itu adalah negatif 4. Kemudian kita lihat hasilnya, kita hitung dari 0 ya. Kita buat garis, kemudian kita lihat panah terakhirnya. Panah terakhirnya mengarah ke arah negatif kiri ya. Jadi seperti ini. Maka berarti 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Jadi 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1 ya. Sekarang bagaimana jika kita angkanya itu besar, tidak bisa menggunakan kancing dan garis? Nah, seperti ini ya contohnya ya. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Nah, seperti 56 ditambah negatif 18. Jika kita menggunakan kancing atau garis bilangan, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya membuatnya. Jadi kita buat seperti ini, contohnya ada 3 ya. Nah, maka penyelesaiannya kita coba dari salah satu. Yang perlu kita ingat sebelum mencoba mengerjakan yaitu pada penjumlahan bilangan bulat berlaku A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Tanda tambah bertemu negatif B akan menghasilkan tanda kurang atau menjadi tanda kurang. Negatif A ditambah B kita bisa balik ya, karena dalam penjumlahan itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Jadi B di depan ataupun B di belakang akan bernilai sama. Jadi B-nya kita taruh depan karena ini ada tanda negatif ya, yang nanti kalau kita tukar akan bertemu positif, akan menjadi atau akan berubah menjadi tanda kurang ya, seperti ini. Kemudian kalau negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurang B. Maka penyelesaiannya ayo dari yang nomor 1 56 ditambah negatif 18. Nah, ini adalah tanda tambah bertemu negatif.
maka akan menjadi tanda apa tadi? Tanda kurang. Jadi berubah jadi tanda kurang ya di sini ya. Jadi 56 dikurang 18 sama dengan 38. Ini yang kalian perlu ingat, tanda tambah bertemu negatif. Selanjutnya negatif ditambah positif. Negatif 2004, negatif 206 ditambah 106 sama dengan, kita tukar ya, yang positif kita taruh di depan, yang negatif kita letakkan di belakang. Jadi tadi tanda tambah bertemu negatif menjadi tanda kurang. Akhirnya kita kurangkan 106 dikurang 26. 106 kan lebih kecil tuh, pasti menghasilkan hasil yang kurang kan, tidak bisa dikurang kan. Akhirnya dia menjadi negatif karena 106 dikurang 206 kurang nilainya, jadi negatif 100. Nah kemudian yang ketiga, negatif 80 ditambah negatif 70, maka seperti ini ya, tanda tambah bertemu negatif jadi tanda negatif, di sini tanda kurang jadi negatif 80 negatif 70 sama dengan negatif 150. Seperti ini ya. Nah sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih dan jangan lupa like and subscribe video ini ya.